Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu ngobrol santai di di podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Senang banget episode kali ini jadi episode perdana. Visualnya karena biasanya kalian cuma akan dengar audionya kita aja. Dan mungkin baru kali ini kita bisa menunjukkan wajah selain di Instagram ya. Dan kalau saya ini baik semua, apa lo harus pasang dan lupa? Nggak, sekarang ini menyesuaikan logo aja. Oh, mesti dengan background yang berwarna-warni ya. Ya benar. Karena Broscast Podcast ini kan memang kita selama beberapa tahun di awal kita memang hanya audio. Dan ini pertama kalinya ada videonya dan kita senang banget juga bisa langsung mengundang tamu. Tapi sebelumnya gue akan memperkenalkan diri dulu. Gue Riko Palevi dan gue Bram Erlambang. Nah, kelihatan mukanya. Ya, gue juga mau memperkenalkan nih ya, ada narsum kita yang menjadi pembuka buat season ini. Oke. Yaitu adalah Agika Bostelli. Thank you. Hello. Hello. Ya Allah, ini suatu kebanggaan loh. Karena kita episode pertama yang ada episode dan kami datang. Thank you so much. Jadi hari ini kita akan membahas film horor. Setelah tahun kemarin juga sudah ada deretan film horor, tahun ini juga banyak. Tapi salah satunya yang juga mencuri perhatian adalah film Sijin. Sijin, betul. Yang akan segera tayang di bulan November. Ya. Sijin itu satu ya? Orang Jawa. Sijin ya. Jadi kamu sebagai apa? Terus kemudian apa sih cerita soal apa sih Sijin? Di Indonesianya apa sih misalnya? Oke, kalau kalian belum nonton, ini adalah an adaptation from Turkey's best-selling piece called Sijin. Tapi kalau di Indonesia kita namanya Sijin. Di sini aku berperan sebagai Irma. Bisa dibilang dia tokoh yang lumayan ruwet. Kalau orang yang bisa define-nya protagonis antagonis, maybe she's an antagonist, tapi she's a protagonist in her own. Wow. Iya. Antagonis yang dikasih motivasi ya, kayaknya gitu ya. Yes, tapi kayak film yang menurut aku film yang bagus itu pasti ada motivasinya tersendiri. And every antagonis itu adalah protagonis di dirinya sendiri. Atau Karena ada sebab dan akibatnya. sih. Kayak Joker nggak sih? Dia jahat. Oh iya. Dia ada penyebab yang Ada sebab dan akibat. tersakiti. Iya. Karena I don't know ya, kita sempat bahas kita believe kalau emang di dunia ini kayaknya nggak ada orang yang terlahir jahat. So kayak orang jahat itu pasti ada sebab dan akibatnya, pernah sakiti, pernah apa. Nah kebetulan Irma itu di sini dia menjalin hubungan sama sepupunya sendiri yang udah menikah. Tapi hubungan ini udah jauh sebelum dia udah menikah, sampai dia nikah dan segala macam. Tapi ya nggak mungkin menyatu gara-gara mereka beneran first cousin banget nih. Terus ya finish. Kompleks ya. Nggak finish sih sebenarnya. Tapi akhirnya dia hamil. Terus sepupunya bernama Galang mencoba mengakhiri hubungan mereka. Gara-gara udah sampai hamil. Terus dan dia pergi ke orang kita. Good. Wah, disitulah perjalanan mulai. Sijin happens. That's the worst. Referensi menarik. Kayaknya banyak yang relate ya. Honestly, ya kalau di Indonesia tuh kayak banyak lah hal-hal kayak gitu yang mistis, berbau mistis dan perdukunan dan itu dan ya it's very very relatable walaupun ini adaptasi dari film Turkey, tapi di sini kita bikin versi. Oh, dari penjelasan tadi malah gue lebih menangkap ini film drama jangan ya, tapi memang ini horor. Karena bisa jadi ini salah satu strategi untuk membedakan dengan horor sebelumnya di Indonesia yang banyak banget gitu ya. Apakah ini benar penebalannya di drama atau ternyata horornya ada subgenre-nya? Kayaknya it's an even distribution. Jadi ini film horor, tapi kita kasih motivasi juga. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ada setannya, kenapa ada persantetannya. So there's a backstory to it. Menurut aku itu kayak lumayan menarik karena bosan gak sih kalau cuma jump scare. Tanpa ada, kok bisa ada jump scare? Nah, kok ada setannya? Kayak apa ceritanya? Like what is the story? Dan menurut aku kalau ada story dan ada storytellingnya lumayan menarik sih gitu. Jadi pondasinya buat video gitu loh. Iya. Orang-orang yang tersakiti kan bisa. Nggak boleh ya. Jangan kayak gitu. Tidak, karena ini lebih serem hubungan dengan sepupu. Oh iya. Wah, mungkin ada yang relate kan.
Kita mencari-cari film, oh oke ini gue banget ya. Produser kita Reza kayaknya Hubungan terlarang lah. Kamu pernah nonton film versi Turkinya nggak? Nah kebetulan sebelum kita mulai reading, kita ditawarin sama produser kita, kayak mau nggak nonton film versi Turkinya. Terus kita kayak boleh deh coba. Kita penasaran juga nih gimana. Tapi disaranin kita bukan jiplak. Kita bukan copy and paste, kita make our own version, our Indonesian version, ya karena emang itu Turkey, Indonesia sama Turkey kan beda gitu loh. Our cultures, our behaviors, cara kita berbicara dan segala macam itu semuanya berbeda. Jadi kita ini bikin adaptasinya. Tapi melihat versi Irma Turkinya enggak? Atau gimana akhirnya mengeksplorasi di kamu? Pas aku nonton, kita semua pas selesai nonton, menarik sih. Tapi kayaknya kita bisa bikin ini jauh lebih baik dan lebih better. Kayak menurut kita kayaknya Indonesia kalau cerita horor tuh jauh lebih serem daripada Emang yang Turki kenapa? Enggak sih kayak tapi kayak mungkin karena itu Turkey, jadi kayak ya udah culture-nya mereka juga. Very relate ke kita ya. Kita bikin sesuatu yang lebih relatable, jadi kayak ini sih kayak ini horornya kita gitu. Tapi seru dong ketika kamu sudah tahu akan berperan sebagai apa, kemudian nonton, oh oke, ini loh yang akan menjadi role model untuk karakter ini. Seru, because I think this is my first antagonist character that I played. Jadi kayak rebel, like yes, I can go all out in this kind of character. This is my time to. Setelah kemarin film drama kemudian digeruduk ibu-ibu gitu ya. Apakah yang ini juga akan digantung ibu-ibu dengan cara ada kok di kerudung gitu tapi tetap pakai roknya pendek. Sasaran bully nih. Jangan dong. Tapi gimana sih akhirnya mencoba tidak sama dengan Irma versi Turki? Gimana kamu akhirnya memasukkan versi Irma dalam? It's quite complicated to explain. Karena kayak setiap kan ada prosesnya sendiri-sendiri kan. Aku melihat Irma di filmnya, ya udah aku kayak anggapnya kayak aku ya udah aku nonton plotline aja, plotnya mereka bakal ini, oke. Tapi Irma as itself, aku cuma melihat, oh she's a very complicated character, then she has big feelings, dia punya perasaan, kayak very very passionate, to the point that obsessive gitu. Jadi gimana aku create my own version of it. Yang this is Irma 80% tapi ada 20% jadi aku agak ya signifikan gimana ya, aku that's how I bring out characters sih in every character I play, kayak ini karakter ini tapi 20%-nya ada Andikanya dikit gitu. That makes things different. Karena setiap orang menurut aku they have their unique personality. Jadi misalnya Irma yang dimainkan aku, Irma dimainkan orang lain pasti same but different gitu loh. Essence-nya tetap sama, tapi pembawaannya mungkin agak. Nah ini menarik nih bro, karena kalau yang gue tahu biasanya kalau pembentukan karakter itu kan kita bahkan harus lepas dari kita supaya mungkin nggak kesulitan untuk keluar ketika nantinya selesai gitu ya. Kenapa kamu menyelipkan Andikanya 20% gitu? Jadi ini adalah pembahasan aku sama salah satu aktor sama acting coach juga Mas Yai Bondro. Ya, dia sempat yang bilang kita emang tetap memainkan karakter itu tetap harus hidup adik kitanya. Kalau nggak kita gila, kita bisa depresi. Ibaratnya kayak, secara karena ya itu adalah teknik yang method acting. Kita bisa sangat lepas dari diri kita, we forget who we are. Tapi sometimes we have to put a little bit 20% aja itu cukup, atau 10% lah. Kita taruh diri kita sedikit di situ, biar kita tetap grounded dan gak gila. Karena kita sih memainkan karakter yang ada yang kesusahan, kayak Irma yang obsesi, ya gak bisa selesai cut dan selesai syuting ini, ya aku gak bisa jadi orang yang terobses dengan sesuatu, itu gak bisa. I still have to ground myself. Dan that keeps me safe. Tetap harus sadar supaya ketika selesai cut, kemudian ketika selesai projectnya juga gak hilang diri. Gak hilang, kita tetap melepas, tapi dengan control. Exit door-nya di mana akhirnya untuk dia nggak kebawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi aku tuh lebih yang kayak what if Andika is obsessed with this gitu loh. Kayak
apa yang bakal dilakukan sama Irma versi Andikanya kalau Andika tuh obses banget sama ini dan I just take it to the extreme aja. Berarti kan? Ya agak Gue barusan selalu fokus dengan ekspresi yang dalam gitu. Jadi nggak beneran ngomong kayak kayak misalnya kayak Andika suka banget sama botol ini. Kayak what would Andika do yang bisa dipakai untuk Irma? Oke. Kayak gitu lah. Gue ngerti Irma. Sebenarnya ya. kata keluar like. Apa nih? Apa yang bakal Tapi prosesnya berapa lama sih kamu pembentukan karakter, reading, syutingnya? kita reading sekitar dari proses syuting juga 2 minggu lebih. Karena sutradara kita itu emang very well planned dan dia juga sama timnya sangat klop banget. Jadi eksekusi dan segala macam itu dia udah tahu maunya apa, so cukup lumayan cepat. Kamu hitungkan nggak jadi aktor gitu? Atas Kalau misalnya terlalu cepat atau misalnya terlalu lambat, kamu sendiri lebih memilih yang mana? proses syutingnya tidak cepat. Kita dalam scene per scene-nya tidak cepat, tapi kayak ya emang timeline-nya cukup lumayan padat. Tapi syuting kita sehat, kita selesai jam 10-an segala macam. Tapi setiap scene itu tetap gimana ya, di-guide banget sama Bu Adra. Ini maunya kayak gini nih. She knows what she wants. Shots-shotsnya udah tahu. Aku maunya begini. Ngerti ya? Iya, aku ngerti. Jadi it's very well explained. Mungkin nggak It's very sampai- efficient gitu loh, kayak efficient bukannya kayak aduh ini maunya gimana sih gitu loh. Kita kan melakukan kayak ini maunya apa sih? Kayak apa? Kok banyak banget shotnya. Dia sangat menjelaskan, Bu Adra sangat menjelaskan kayak ini shotnya bakal kayak gini-gini biar gini kayak gitu. Oke. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan penonton dan masyarakat mungkin ya. Kita kan nonton hanya hasil jadinya. Sebenarnya gimana sih kalau vibes yang ada di lokasi syuting sama dengan kengerian di filmnya nggak sih? Atau sebenarnya nggak kayak gitu, nyaman-nyaman aja loh sebenarnya misalnya. Iya. Jujur sama kru dan sutradara dan tim penyutradaraan sangat nyaman karena aku pernah kerja bersama mereka juga. Jadi mereka juga build untuk bukan kita menjadi gila juga ya, kayak enggak, kamu kalau butuh istirahat take your time, tapi emang tempat syutingnya lumayan serem sih. Jadi art kita yang luar biasa, mereka tuh recreate tempat-tempat dukun dan segala macam dan sajian-sajiannya dan segala macam itu kayak real banget, to the point ada sempat kayak kepala ke bawah. Asli atau replika? I don't know if I'm sure. Pada pemainnya sendiri Aku nggak tahu, aku kurang tahu itu. ya, lumayan. Aku kurang tahu, tapi it looks very real. So kayak game, terus kayak gore, terus kayak tanah, dan nggak ada tuh yang kayak keramik yang cantik kayak gitu, nggak ada. Kayak semuanya kayak dirty, so gory and dirty gitu loh. Dan ada sempet ya adegan di pasar, kayak kita beneran pasar basah. Ya aku gulung-gulung setelah di pasar-pasarnya. Bukan lagi. Gimana? Ya, jadi lokasi di puncak. Banyak kan. Gitu. Tapi ya. Efisien ya secara syuting juga, makanya juga timeline juga bisa. Iya betul. Jadi kita nggak terlalu keluar kota. Tapi ya itu yang gak nyamannya set-setnya. Ini bau, gory, bloody. Oh ada satu tempat dan tempat dukun itu. Jadi mereka itu pakai lampu candle minyak gitu. Atau semacamnya itu. Kalau di Jawa namanya waktu teplo. Iya gitu. Bener ya? Itu dipakai banyak tuh. Bikin syuting. Pas selesai kita syuting kan aku balik ke hotel, mandi dan segala macam, bersihin kuping, hidung segala macam. Oh iya bekas itu. Semua, jadi semuanya tuh benar-benar hitam. Terus aku kayak, kok itu? Ini ada kan film atau bukan? Ini horor apa bukan? Aku diikuti. Am I dying? Kayak, aku mau mati kayak. Terus kayak, dari lampu. Dari fumes kayak gitu kayak dari lampu. Jadi terus pas tanya teman-teman di lokasi, juga nggak? Kok itu semua? Oke, tapi ada pengalaman horor nggak sih? Atau keparnoan aja merasa diikutin kayak tadi misalkan? Kalau me personally enggak, aku diganggu di segala macam. Tapi ada sih 2 kejadian yang cukup lumayan kayak, hah? Ini beneran nih? Karena kayak kita orang-orang di kru juga lumayan kokain gitu. Kayak kita kayak,
gitu. Semua dibercandain. Iya, coba semua dibercandain biar kita terlalu stres banget jadi gitu loh. Jadi di trailer tuh ada yang Ibrahim Rishad itu lagi tiduran di pocong gitu, terus dikelilingin sama orang kena yang Kayak di posternya. Iya, yang di posternya itu. Jadi pas adegan itu asrama kita Kak Ima dia kayak udah di set dikelilingin nih Ibrahimnya. Terus sama saudaranya kayak itu dipadetin, ada satu yang kosong. Dia bilang enggak, ini tuh udah padet bu. Di hati itu mereka otot-ototan. Ini udah padet bu. Terus saudaranya kayak enggak, itu kosong. Nih aku hitung ya, 1, 2, 3, 13. Terus orang kosongnya kayak enggak, gue cuma nyiapin kena itu cuma 12, gue gak ada ekstra kena gitu. Terus saudaranya kayak harusnya cuma 12, kosongnya kayak 12. Kayak enggak, ini 13. 1, 2, 3, 13. Kayak enggak. Terus kayak, Ima, sini ke monitor, bentar. Terus dia datang. Terus dia ngeliat. Kosong gitu. Jadi ada salah satu itu kosong. Terus dia kayak, terus langsung gini. Langsung dia sering istighfar gitu ya, istighfar. Terus dia balik ke set, kayak, udah dong. Kayak gitu, pokoknya semuanya, semua talent yang pakai mukena padat. Kayak udah nomor itu. Tapi itu loh untuk teman-teman yang di set berasa banget kok. Mereka teman-teman di set juga melihat itu semua padat. Tapi di monitor itu kosong. Jadi who is sitting there? Wow. Siapa tuh? Dan semua bentuknya rupanya sama kan? Iya. Di make up. Hantunya pinter ya. Kayak nyaru mau ikutan. Mau sih menurut aku. Hantunya nungguin callingan, tapi nggak datang-datang. Oh iya, calling. Gue syuting sendiri gitu. Ada syuting sih. Ikut. Kayak kampung ya. Syuting. Tapi ngeliat ensemble-nya kan ada Ibrahim Rishad juga, kemudian ada teman lain juga. Itu kamu gimana dengan rekan-rekan ensemble? Apakah ketika rating sudah klop sama mereka, atau mungkin ini adaptasi juga buat kamu karena ini film horor kedua gitu kan? Apa yang menjadi kendala ketika prosesnya? Actually prosesnya terlalu gimana sih, because like Ibrahim aku kenal, tim Victor aku kenal banget karena udah beberapa kali kerja bersama. Niken sama dia Mas Komar belum pernah, tapi kita ternyata kayak sefrekuensi gitu, jadi kayak ngerti dia nyambung gitu loh. Dan di saat proses ini kita juga ada proses workshopnya, pengenalan karakter, membangun chemistry, adalah proses-proses itu. Tapi cukup lumayan gampang karena mereka sangat enak untuk sama. So, kendalanya cuma itu, set dan gory scenes-nya dan adegan yang lumayan berat secara dramanya juga berat banget dan capek physically and mentally, tapi didukung sama amazing casting. Jadi membangun vibes yang menyenangkan, semua ditertawakan tadi, walaupun menik juga ya. Ada satu lagi tuh, ada Estras yang dia naik pohon gitu lah. Dia kayaknya sih capek sih, terus kalau capeknya aja kayak angkat tangan lah, terus dia kayak terus sempet pas turun dari pohon dia ngeblank gitu, terus kayak collapse, terus dibangun buat Cindy kalau mau nonton aku cerita ya. Halo Cindy. Ternyata enggak disebutin. Cindy bangun kamu gak mau terus dia kayak aku bukan Cindy. Gitu kayak nih bukan Cindy berarti siapa dong? Beneran. Seru banget ya. I don't know if it's keserupan atau sugesti or anything, tapi kayak kita kayak nih bukan Cindy. Siapa dong? Namanya siapa ya? Kita tetap cari gitu, kita takut kan. Terus untung suaminya Bu Hadra kan seorang ustadz juga kan. Jadi dia datang terus dia kayak doain kan udah pas. Kita kayak seru banget film horor ternyata seru banget. Padahal jadi mau lagi ya ke depan. Horor perfect. Insya Allah. Oke, aku pengen masuk di, jadi kalau soal cerita, selain tadi yang kamu bilang soal ada motivasi di bagian pelatihan, ada sebab, ada fondasi yang kuat untuk sebagai alasan kenapa ada mistis dan segala macam. Apalagi sebenarnya yang kenapa orang harus nonton? Karena dari film ini juga
it's not your normal horror jump scare aja, dramanya kuat banget. Dan ini ada pembelajaran ya, kita kalau terobsesi sama sesuatu itu nggak boleh, dan janganlah kita pergi ke tempat-tempat dukun, santet, orang-orang pintar, kita percaya ini aja. Dan apa ya, I guess kayak kita tuh jangan zone, jangan yang kayak oh di orang pasti mikir gini, nggak boleh juga percaya sama baik aja, jangan jadi orang yang jahat. Dan ya cukup menyenangkan untuk nonton sih menurut aku. Jadi I guess you should watch it. Kamu sebagai pemain dan juga para kru sudah pernah nonton belum sih hasil belum boleh, tapi akan katanya kita sempat diajak mau nonton bareng, tapi kita buat kayaknya premiere aja deh, biar surprise, biar reaksinya langsung gitu ya, kayak karena kalau film horor atau film komedi kita nonton berterusan kayak apa ya, kayak udah nggak dapet gitu loh. Jadi I think the first reaction is gonna be like special, I guess. Tapi pengen tanya dong, kalau artis atau pemain yang nonton filmnya sendiri di premiere, apa yang dilakukan? Kalau penonton kan akan terkesima dengan hasilnya. Gue membayangkan dia akan recall memories begini. Kan kita ini ya dulu, begini ketawa-ketawa. Iya itu. Tapi ada beberapa kayak oh my god, kayak lebih kayak gitu ya. Gue kenapa kayak gini ya, kayak aduh, kayak bro, why? Terus kayak aduh, terus ini ditonton sama orang lain kayak malu banget. Atau yang kayak nih bisa ya kayak gitu ya, perasaan pas syuting biasa aja kayak gini kayak gue perasaan gak segimana gitu, tuh kayak wah gila nih serem banget. Dan sempat sih pas jadi kita juga ada on site editor juga kan yang bikin curriculum kayak scene segala macam. So gue ngeliat yang kayak scene yang lain sih, aku lebih tertarik sama scene yang gak ada akunya. Oke, apa tuh serem banget ya, orang syuting ini nih, terus dia kayak iya kok jadi serem kayak gitu ya, terus gue kayak ini kelihatannya serem banget, padahal pas syuting kita kayak lucu ya karena krunya juga memang ngebawanya fun. Iya, mereka emang sengaja sih ngebawanya fun biar suasananya nggak terlalu stress, dan aku tuh kan ke arahnya toxic, dan untuk menjaga mental health-nya juga sih. Pemainnya dan kru juga, it's like kru itu juga tergantung sama pemain, karena pemain kan juga bawa suasana juga supaya juga nggak terbebani ya sama setnya yang sudah mereka bikin. Dan ceritanya udah berat segala macam, dan kalau mood pemain udah nggak enak, takutnya ya kru juga kena, dan kru juga kayak gimana. So itu menjaga keseluruhan mental health. Buat teman-teman yang di luar sana mungkin mau membedakan film CG dengan horor lain ketika mereka lagi bingung mau nonton apa sih yang membedakan horor CG dengan horor lain? Satu, ini membawa culture Indonesia, jadi cara pembawaan juga sangat kental dengan Indonesia. Yes, plotnya segala macam sedikit ya lumayan mirip, tapi ini culture-nya lebih Indonesia dan lebih relatable sih. Tapi nggak akan habis nonton orang kan kepikiran baru makan ya? Atau gimana? Mungkin mereka lebih jadi pembelajaran ya, kayak nggak boleh sih aku kayak gitu, aku nggak boleh sih kayak Irma kayak gitu. Untung film ini tidak keluar sebelum Lebaran, karena biasanya Lebaran kita kan ketemu sepupu-sepupu. Jadi sebel. Menghindari jatuh cinta saat ketemu dengan sepupu dan saudara lain. Dan menghindari satet-satet. Udah, usah. Wow. Kita jadi orang baik aja, nggak usah kayak doain yang tidak baik kawan. Baik-baik. Berarti Irma kalah dong. Dia. Apakah yang terjadi sama Irma? Iya, gitulah. Ya, ini kalahnya. We'll see. Ya, lupa-lupa aja. Oke. Terakhir nih mungkin ya untuk teman-teman yang lagi nonton juga, apa sih yang mau kamu sampaikan sama mereka untuk mungkin nonton film CG, dan juga apa sih pembelajaran kamu dapat dari satu proses project ini? Mungkin untuk teman-teman di luar sana, tolong nonton film CG, kira-kira ini juga produk karya kita orang Indonesia ya,
Ya kerja keras untuk bikin film ini biar kalian bisa menikmati film ini. Dan walaupun dari segitu banyaknya film horor, menurut aku ini horor yang sangat menarik karena adaptasi dari film best selling dari Turki juga, dan kita membawanya cara kita sendiri, khas kita sendiri di Indonesia. So please watch CG. Tayang di bioskop seluruh Indonesia tanggal 9 November. Bentar lagi ya. Bentar lagi banget nih. Kalian pada nonton nggak? Pengen sih nonton ya dengan ceritanya. Apalagi cita rasa yang ngisinya katamu berasa banget. Iya. Rasanya puncak. rasanya Ini rasa bukan rasa Turki, ini rasa puncak. Puncak. Oke. Anda mencari-cari itu ya. Nggak langsung. Jabu bakar. Proses. Tapi kan daerah-daerah puncak itu kan serem kan. Kayak ya Banten sama kayak lumayan serem loh. Kayak kental gitu sama kayak bisnis-bisnisan gitu. Mungkin kalau tinggal lama ya. Kalau sekali 2 kali datang kita liburan kayaknya. Iya karena makan sate begini kayak satenya enak nih dingin makan over cheese dan segala macam. Oke. Selain kita ngobrol ini, kita juga mau terima kasih pada Typing Indonesia yang udah nyediain tempat keren banget dengan di background yang warna-warni karpet ini luar biasa kok. Handmade sih. Iya, handmade lagi. Dan ketika masuk tuh homey banget karena baunya kan bau karpet ya kayak gitu. Dan ini lokasi di Menteng. Ini sangat strategis buat teman-teman yang mau datang ke sini. Dan juga broadcast akan tapping di sini mungkin. Ya ke depannya kayaknya ya. Kita lihat aja. Tapi kita makasih banget buat Anggita yang udah datang dan menjelaskan. Dan jangan bosan kalau nanti next filmnya kita undang lagi. Ngobrol. Thank you for having me guys. Oke, kalau gitu sampai di sini broadcast podcast dengan film Si Jin. Sampai ketemu di bioskop. Bye. Hey. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!